Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Al-Fatih Studio yang dirahmati Allah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan bagi yang sedang sakit, semoga segera mendapatkan kesembuhan. Amin ya robbal alamin. Ilyas merupakan salah satu nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran. Tetapi sangat sedikit orang yang membahas tentang Nabi Ilyas ini. Dalam sebuah riwayat, disebutkan jika tubuh Nabi Ilyas lebih tinggi 5 kali lipat dari tingginya Nabi Adam alaihi salam. Di riwayat itu, dikatakan tinggi tubuh Nabi Ilyas mencapai 150 meter. Dalam kesempatan ini, mari kita bahas sedikit tentang kisah Nabi Ilyas. Dan, apakah benar tinggi tubuh Nabi Ilyas mencapai 150 meter? Sahabat, sebelum kita mulai tentang kisah Nabi Ilyas, saya berharap agar sahabat seiman menonton video ini hingga selesai, agar tidak terjadi kesalahpahaman dengan isi kandungan cerita yang ada di video ini. Baiklah, mari kita mulai kisah tentang Nabi Ilyas ini. Di dalam Al-Quran, kita hanya menemukan sedikit kisah tentang Nabi Ilyas, yaitu di dalam surat Al-An'am dan As-Saffat. Tetapi ada khilaf dari para ulama mengenai siapakah sebenarnya Nabi Ilyas ini. Di dalam riwayat Ibnu Mas'ud mengatakan jika Ilyas adalah Nabi Idris, sedangkan menurut pendapat para ulama ahli tafsir lainnya mengatakan jika Ilyas bukanlah Nabi Idris, melainkan Nabi Ilyas adalah keturunan dari Nabi Harun bin Imran, yaitu kakak kandung Nabi Musa bin Imran. Di dalam Al-Quran surat Al-An'am di ayat 84-85 disimpulkan bahwa hanya ada 2 kemungkinan untuk dapat mengetahui dari mana sebenarnya Nabi Ilyas berasal. Yang pertama, Nabi Ilyas merupakan keturunan dari Nabi Nuh. Dan yang kedua, Nabi Ilyas merupakan keturunan dari Nabi Ibrahim. Sedangkan, jika dilihat dari silsilahnya, Nabi Idris bukanlah keturunan Nabi Nuh ataupun Nabi Ibrahim. Karena Nabi Idris hidup dan diutus jauh sebelum Nabi Nuh atau Nabi Ibrahim. Jadi sebagian besar ulama berpendapat jika Nabi Ilyas bukanlah Nabi Idris, melainkan keturunan dari Nabi Harun yang merupakan kakak dari Nabi Musa dan berasal dari kaum Bani Israel. Di dalam bukunya, Imam Ibnu Katsir telah meriwayatkan mengenai silsilah keluarga Nabi Ilyas ini. Kisah bermula dari keluarga Nabi Ilyas, yaitu Nabi Harun yang juga merupakan kakak dari Nabi Musa. Setelah Nabi Musa diangkat menjadi nabi bagi Bani Israel, Nabi Musa yang sedari kecil mengalami kesulitan dalam hal berbicara, maka Nabi Musa membutuhkan juru bicara untuk bisa berdakwah kepada kaum Bani Israel. Dan saat itu, Nabi Musa memiliki kakak yang bernama Harun. Dan Harun ini memiliki kemampuan yang luar biasa dalam berbahasa dan merangkai kata-kata. Jadi, Harun dinilai cocok untuk mendampingi Musa pada masa itu. Maka Nabi Musa pun memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengangkat Harun menjadi nabi, dan Allah pun mengabulkannya. Jadi masa kenabian Harun juga bersamaan dengan masa kenabian Nabi Musa alaihi salam. Di dalam Al-Quran, Nabi Harun sering disebutkan bersamaan dengan kisah-kisah Nabi Musa alaihi salam. Sedangkan Nabi Ilyas ini merupakan keturunan dari Nabi Harun. Nabi Ilyas merupakan seorang nabi yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala di daerah yang bernama Ba'labak.
Ba'labak ini terletak di daerah barat Damaskus yang saat ini berada di teritorial negeri Libanon. Saat itu, penduduk di daerah Ba'labak menyembah patung berhala, dan patung-patung berhala sembahan mereka bernama berhala Baal. Dari nama berhala Baal mereka lah, nama daerah itu disebut Ba'labak. Jadi, berhala Baal juga menjadi nama sebuah daerah yang disebut Ba'labak. Berhala Baal ini sendiri merupakan sebuah patung yang terbuat dari emas, dan patung-patung sembahan mereka ditempatkan di bukit-bukit yang tinggi. Tetapi, ada para ahli tafsir lainnya yang mengatakan bahwa Baal yang mereka sembah adalah nama dari seorang perempuan. Jadi, mereka dikatakan menyembah seorang tokoh perempuan di daerah tersebut. Tapi pendapat yang lebih kuat mengatakan jika Baal adalah nama patung berhala yang disembah kaum itu. Di dalam kisah, menurut bangsa Kanaan, Baal merupakan dewa hujan dan dewa petir. Kepercayaan ini terinspirasi dari dewa Hadad di Mesopotamia dan menjadi inspirasi untuk hadirnya dewa Zeus di Yunani dan dewa Jupiter di Romawi. Baal ini dianggap memiliki pasangan yang bernama Astoret atau Asyera yang merupakan dewi kesuburan menurut bangsa Kanaan. Kepercayaan itu sendiri terinspirasi dari Dewi Ishtar di Mesopotamia, yang juga menjadi inspirasi hadirnya Dewi Aphrodite di Yunani dan Dewi Venus di Romawi. Di peradaban masa lalu, hujan dan kesuburan merupakan hal yang sangat dibutuhkan. Sehingga dewa yang mempunyai peran untuk mengatur turunnya hujan dan kesuburan menempati posisi penting di masyarakat masa itu. Setelah Nabi Ilyas diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka setiap hari Nabi Ilyas mendakwahi kaum itu, termasuk juga raja mereka, supaya mereka bertauhid hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi rupanya kaum ini tidak mau mengikuti ajakan dari Nabi Ilyas, sehingga raja dan penduduk Ba'labak saat itu selalu mendustakan nabi mereka. Walaupun begitu, Nabi Ilyas tidak pernah merasa bosan untuk terus selalu mendakwahi mereka. Setelah mendakwahi mereka selama bertahun-tahun, akhirnya penduduk Ba'labak pun merasa jengkel dan risih kepada Nabi Ilyas. Sehingga penduduk Ba'labak menganggap Nabi Ilyas hanyalah seorang pengganggu dan sering mengancam mereka dengan azab-azab. Ada kisah ketika anak dari raja kota Ba'labak sedang sakit. Anak raja ini mengalami sakit yang tak kunjung sembuh. Raja pun bertanya kepada Ilyas, "Hai Ilyas, menurutmu apa yang harus aku lakukan untuk anakku yang tengah sakit itu?" Lalu Nabi Ilyas pun menjawab raja tersebut, "Tanyalah kepada berhala-berhala yang kalian sembah. Siapa tahu berhalamu bisa membantu." Mendengar jawaban tersebut, raja pun merasa sangat kesal kepada Nabi Ilyas. Hingga pada suatu hari, raja dan penduduk Ba'labak saat itu mulai berencana dan sepakat untuk mengusir Nabi Ilyas dari negeri mereka. Mulai saat itu, ketika Nabi Ilyas datang untuk mendakwahi mereka, para penduduk Ba'labak pun melempari Nabi Ilyas dengan batu-batu. Melihat perlakuan kaumnya seperti itu, Nabi Ilyas tetap merasa tidak takut dan tidak pernah gentar untuk terus mendakwahi kaumnya itu. Hal itu Nabi Ilyas lakukan agar kaumnya tidak tertimpa azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin berjalannya waktu, perlakuan penduduk Ba'labak kepada Nabi Ilyas pun bertambah buruk. Pada suatu hari, Nabi Ilyas mendengar kabar kalau penduduk Ba'labak ingin membunuhnya. Mengetahui perlakuan kaumnya mulai seperti itu, maka mulai muncullah rasa takut Nabi Ilyas, dan hal itu membuatnya mau tidak mau harus pergi meninggalkan daerah itu. Nabi Ilyas pun pergi ke suatu tempat yang aman dan tinggal di sebuah gua.
Selama pelariannya itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan bantuan kepada Nabi Ilyas. Bantuan itu berupa burung gagak yang membawakan makanan untuk Nabi Ilyas. Dan burung gagak itu datang setiap hari selama masa pelarian Nabi Ilyas di gua itu. Sobat Al-Fatih Studio yang dirahmati Allah, lanjut cerita. Hingga pada suatu hari, bencana pun datang melanda negeri yang ditinggalkan oleh Nabi Ilyas. Bencana yang datang melanda daerah Ba'labak itu berupa musim kemarau panjang yang sangat dahsyat. Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya mengutip riwayat dari Wahab Ibnu Munabbih bahwa Nabi Ilyas diutus kepada kaum Bani Israel yang menyembah berhala Baal. Nabi Ilyas kemudian berdoa kepada Allah agar menahan hujan dari mereka selama 3 tahun. Dikisahkan, musim kemarau itu terjadi selama 3 tahun berturut-turut, tanpa adanya hujan yang turun sama sekali. Sehingga tanah di negeri itu menjadi sangat gersang, dan cuaca menjadi sangat panas luar biasa. Tanaman mati, hasil panen perkebunan gagal, hewan ternak pun mati. Bisa kita bayangkan teman-teman, saat terjadinya musim kemarau saat sekarang ini, yang baru berjalan beberapa bulan saja, cuaca menjadi sangat panas, disertai dengan hembusan angin yang terasa kering dan panas. Lahan dan kebun pun mengering, dengan rumput yang menjadi menguning kecoklatan. Bahkan, di beberapa daerah, sumur dan sumber air mengering sehingga membuat tanah terlihat retak dan pecah. Bagaimana jika hal itu terjadi selama 3 tahun berturut-turut? Dan apalagi, peristiwa yang terjadi di daerah Ba'labak saat itu merupakan sebuah azab. Dan pastinya hal itu menjadi lebih mengerikan berkali-kali lipat. Dikisahkan, saat itu banyak penduduk di daerah Ba'labak yang tidak sanggup bertahan akibat kemarau yang melanda negeri itu. Satu persatu mereka mengalami kematian karena tidak adanya makanan dan minuman yang tersedia. Tetapi parahnya, penduduk negeri itu malah menyalahkan Nabi Ilyas karena telah berdakwah di sana. Mereka beranggapan dengan adanya dakwah Nabi Ilyas di sanalah sehingga membuat berhala Baal mereka murka dan lalu menimpakan bencana kepada mereka. Maka mulailah mereka pergi secara bersama-sama untuk mencari Nabi Ilyas. Tujuan mereka kali ini untuk membunuh Nabi Ilyas agar musibah di negerinya bisa segera berakhir. Sekian lama mencari, akhirnya mereka mendapatkan gua di mana tempat persembunyian Nabi Ilyas. Tetapi saat mereka sampai ke gua itu, ternyata gua tersebut sudah kosong. Karena sebelum penduduk Ba'labak sampai ke gua itu, Nabi Ilyas telah lebih dahulu mengetahui jika ada segerombolan orang dari negeri Ba'labak yang hendak datang ke gua di mana Nabi Ilyas bersembunyi. Maka sebelum penduduk Ba'labak sampai ke gua itu, Nabi Ilyas telah lebih dahulu pergi meninggalkan gua untuk menghindari para penduduk Ba'labak yang mengincarnya. Nabi Ilyas pun segera pergi mencari tempat persembunyian yang baru dengan cara menyusuri sungai. Setelah lama berjalan, sampailah Nabi Ilyas di sebuah rumah tua yang kecil. Nabi Ilyas menghampiri rumah itu, kemudian mengetuk pintunya dan mengucapkan salam. Pintu rumah itu pun dibuka oleh perempuan yang sudah cukup tua. Kemudian Nabi Ilyas meminta izin kepada wanita itu untuk bersembunyi di rumahnya. Wanita itu pun mengizinkan dan menyuruh Nabi Ilyas segera masuk ke dalam rumahnya. Saat sudah berada di dalam rumah wanita tua itu, Nabi Ilyas mendapati ada anak laki-laki dari keluarga itu yang sedang sakit parah. Karena merasa iba, Nabi Ilyas pun memanjatkan doa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengangkat penyakit anak laki-laki ini. Atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak lama kemudian anak itu pun sembuh dari sakit parahnya.
Anak laki-laki dari anggota keluarga ini bernama Ilyasa. Setelah Ilyasa sembuh dari sakitnya, Ilyasa mengisi hari-harinya dengan belajar kepada Nabi Ilyas. Hingga pada suatu hari Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Nabi Ilyasa menjadi seorang nabi, dan kita mengenalnya dengan Nabi Ilyasa. Sahabat Al-Fatih Studio yang dirahmati Allah, singkat cerita, saat Nabi Ilyas mendengar kabar bahwa Raja Zolim di Ba'labak telah meninggal, maka Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa mendatangi negeri Ba'labak kembali, dan kedua Nabi Allah itu mulai mendakwahi kembali penduduk di negeri Ba'labak. Selama Nabi Ilyasa meninggalkan negeri itu, ternyata saat ini bencana kemarau parah yang panjang yang melanda negeri Ba'labak itu belum berakhir, sehingga membuat sebagian besar masyarakat di negeri itu banyak yang telah meninggal dunia. Akhirnya Nabi Ilyas membuat suatu perjanjian kepada penduduk Ba'labak. Perjanjian itu adalah apabila mereka mau bertobat kepada Allah dan meninggalkan berhala Baal, maka Nabi Ilyas akan memohon kepada Allah untuk mengakhiri azab di negeri tersebut. Karena para penduduk Ba'labak telah berputus asa akan apa yang telah menimpa mereka, dan tidak tahu lagi apa yang harus mereka lakukan, dengan terpaksa mereka pun mengikuti perjanjian dari Nabi Ilyas. Maka mereka pun mulai menghancurkan berhala-berhala mereka, dan kemudian mereka semua bertaubat untuk kembali ke jalan yang benar. Setelah janji mereka sudah dipenuhi, Nabi Ilyas pun mulai berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menurunkan hujan, dan Allah pun mengabulkan doa Nabi Ilyas. Tak lama setelah itu, hujan pun mulai turun dengan derasnya, sehingga berakhirlah penderitaan penduduk Ba'labak dari azab kemarau tersebut. Singkat cerita, keadaan negeri Ba'labak pun membaik dan kembali normal. Hewan ternak mereka sehat dan berkembang biak. Kebun dan hasil panen pun melimpah ruah. Tetapi di tengah kebahagiaan itu, mereka mulai lupa diri. Satu persatu mereka mulai kembali ke berhala Baalnya. Artinya, ketika itu penduduk Ba'labak mulai kembali menyembah berhala. Orang-orang mulai membuat patung Baal kembali, sehingga negeri itu menjadi negeri penyembah berhala lagi. Nabi Ilyas pun memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membukakan kembali hati kaumnya. Namun akhirnya negeri itu dilanda kemarau kembali, dan kali ini lebih parah dan lebih dahsyat dari azab sebelumnya. Di akhir kisah, Nabi Ilyas pun pergi meninggalkan kaumnya yang durhaka itu. Menurut suatu riwayat, tidak lama setelah Nabi Ilyas meninggalkan kaumnya, Nabi Ilyas wafat dengan cara diangkat Allah ke langit. Kisah ini diriwayatkan oleh Wahab bin Munabbih rahimahullah, juga yang lainnya. Riwayat ini menceritakan bahwa ketika Nabi Ilyas alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah mencabut nyawanya karena kaumnya telah mendustakan dan menyakitinya. Lalu Nabi Ilyas didatangi seekor binatang yang warnanya merupai api, dan Nabi Ilyas pun menunggangi binatang itu. Lalu Allah menumbuhkan sayap pada tubuh Nabi Ilyas dan memakaikan pakaian yang terbuat dari cahaya, dan Allah menghilangkan kenikmatan makanan dan minuman pada diri Nabi Ilyas. Akhirnya Nabi Ilyas menjadi malaikat manusia langit dan bumi. Perlu diketahui sahabat, kisah tentang Nabi Ilyas yang mempunyai sayap dan menjadi malaikat manusia langit dan bumi di atas merupakan kisah Israiliyat.
Dan tentunya, kisah Israiliyat ini tidak perlu diyakini kebenarannya dan tidak pula didustakan. Wallahu a'lam. Sobat Al-Fatih Studio yang dirahmati Allah, disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam bukunya Kisah Al-Anbiya bahwasannya setiap tahun di bulan Ramadan, Nabi Ilyas dan Nabi Khidir berkumpul dan bertemu di Baitul Maqdis, Palestina. Dan juga pada saat musim haji, mereka akan hadir di Mekkah. Nabi Ilyas dan Nabi Khidir setiap tahunnya di musim haji akan melaksanakan ibadah haji berdua. Hanya saja, orang-orang banyak tidak akan menyadari kehadiran mereka. Dan ketika keduanya tengah melaksanakan haji, mereka pun meminum air zam-zam dan menjadi kenyanglah perut mereka selama setahun penuh. Sehingga selama setahun penuh mereka tidak akan memakan makanan apapun dan hanya akan kembali meminum air zam-zam lagi di musim haji. Tetapi Ibnu Katsir juga menyebutkan tidak ada dalil yang sahih tentang kisah-kisah hadis tersebut. Dan Ibnu Katsir juga berpendapat bahwasannya Nabi Ilyas dan Nabi Khidir telah lama wafat. Sobat Al-Fatih Studio yang dirahmati Allah, ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia bercerita, kami pernah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu perjalanan. Kemudian kami singgah di suatu tempat. Tiba-tiba ada seseorang di dalam lembah yang berkata, "Ya Allah, jadikanlah aku salah satu dari umat Muhammad yang dicintai, diberi ampunan, dan diberi pahala karenanya." Anas radhiyallahu anhu menuturkan, maka aku mendekati lembah itu, dan ternyata ada seseorang yang tingginya mencapai 300 hasta. Orang itu berkata kepadaku, "Siapakah engkau?" Maka aku menjawab, "Anas bin Malik, pelayan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Dia bertanya lagi kepadaku, "Di mana beliau?" Anas menjawab, "Beliau di sini, mendengar ucapanmu." Maka orang itu berkata, "Temui beliau dan sampaikan salamku, dan katakan kepadanya, saudaramu Ilyas menyampaikan salam kepadamu." Kemudian Anas bin Malik radhiyallahu anhu melanjutkan ceritanya. Maka kudatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kuberitahukan kepada beliau. Kemudian beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatanginya. Lalu beliau memeluk dan mengucapkan salam kepadanya. Setelah itu, keduanya duduk dan berbincang-bincang. Ilyas alaihi salam berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tidak makan dalam 1 tahun kecuali hanya 1 hari saja. Dan hari ini adalah hari berbukaku. Aku akan makan bersamamu." Maka turunlah meja makan dari langit yang di atasnya terdapat roti, ikan laut, dan daun seledri. Lalu keduanya makan dan juga memberiku makan. Setelah itu kami mengerjakan sholat asar. Selanjutnya Ilyas alaihi salam meninggalkan beliau, dan aku melihat lintasan perjalanannya di awan menuju langit. Imam Al-Baihaqi telah menjelaskan bahwa kondisi hadis di atas dengan penjelasan yang cukup, dan beliau mengatakan ini adalah hadis dhaif. Imam Al-Hakim juga meriwayatkan kisah ini di dalam kitab Al-Mustadrak. Imam Ibnu Katsir menyatakan jika kisah tentang Nabi Ilyas yang tinggi besar itu merupakan hadis yang palsu, karena telah menyelisihi hadis-hadis sahih dari beberapa sisi. Imam Ibnu Katsir memberikan contoh dalam hadis sahih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam tingginya 60 hasta di langit, sampai beliau bersabda, dan tinggi makhluk ini senantiasa berkurang sampai sekarang."
Dan ini berarti bahwa tidak ada manusia yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih tinggi dari Nabi Adam. Sementara di kisah tadi tinggi Nabi Ilyas mencapai 300 hasta atau sekitar 150 meter. Dan ini berarti 5 kali lebih tinggi dari Nabi Adam. Kemudian Imam Ibnu Katsir juga mengatakan, pada kisah hadis itu dikatakan jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berdiri kemudian mendatangi Nabi Ilyas, dan ini merupakan suatu adab yang tidak benar. Seharusnya Nabi Ilyaslah yang harus mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi yang paling mulia di antara para nabi. Karena itulah Imam Ibnu Katsir dengan tegas mengatakan kalau riwayat hadis itu palsu. Wallahu a'lam bisawab. Demikianlah kisah tentang Nabi Ilyas yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi kita semua. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.